sana, lihat ini. Ke atas, ke atas. Ngalah. Nggak sanggup ya mas. Enggak kuat dulu. Lah turun nama sudah. Ya, mati. Dah. Ngeri bos. Nggak sanggup, tanjakan. Ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih kawan-kawan yang mau menempuh perjalanan dari Riau menuju ke Sumatera Barat ataupun ke Pasaman sampai ke daerah Mandailing Natal, tentunya Kota Nopan, kemudian Panyabungan, Serimpuan, untuk memasuki wilayah yang lebih dekat lagi kawan-kawan, yaitu melalui via Ujung Batu ke Rau. Begitu juga nanti sebaliknya kawan-kawan yang mau melewati perjalanan mulai dari Mandailing Natal ataupun Pasaman, daerah Rau, Panti dan sekitarnya menuju ke Riau kawan-kawan, yaitu menuju perjalanan melalui Rau menuju Ujung Batu. Nah, ini dia kawan-kawan. Di sini kita udah memasuki wilayah Ujung Batu. Di sini kawan-kawan bisa perhatikan perjalanan tersebut masuknya dari mana gitu ya. Setelah kita melihat ada masjid di sebelah kanan tuh, masjid yang besar ya, kita udah masuki kota Ujung Batu. Kita terus saja perjalanan tersebut sampai kita melihat nanti ada plang sebelah kiri berwarna hijau, tentunya di sebelah kiri ya, ataupun habis atau di ujung dari jalan pemisah ini. Maka kawan-kawan masuk ke Rokan 4 Foto ya, menuju Rokan 4 Foto, dan di situ kawan-kawan bisa masuk ke sebelah kiri tentunya. Dan ini sebelum jembatan Ujung Batu, masuk ke kiri dan kita ikuti perjalanan ini kawan-kawan ya, ikuti perjalanan ini sampai terus habis aspal. Nah, ini perjalanan dari awal. Kalau di sini saya ketahui nama kampungnya adalah Durian Sebatang. Kampung Durian Sebatang. Mungkin dulu durian cuma sebatang di sini. Jadi kita terus saja, dan perjalanan ini bisa dinikmati karena di awal perjalanan ini jalannya sangat bagus sekali kawan-kawan. Bagus sekali dan mulus, dan terlihat juga lengang ataupun sepi, tidak begitu banyak kendaraan. Kita melalui perjalanan ini di tepi sungai kawan-kawan, Sungai Rokan tentunya ya, di tepi sungainya. Terus perjalanan ini sampai kita mendapati kampung lagi, ini hampir di sebelah ujung, dan ini kawan-kawan sudah bisa melihat ya, di dalam sini ada satu kampung lagi ataupun desa. Nanti di sini langsung belok ke kiri, jangan lurus ya. Nanti sebelah kiri kita dapati jalan, dan di sebelah kanannya ada lapangan bola. Bagus, dan kita terus menempuh perjalanan ini kawan-kawan. Nikmati saya perjalanannya
Dan di sini kawan-kawan udah bisa ngegas ya, gas terus mumpung jalannya masih bagus. Bisa dibilang ini nggak ada lubang ya, atau kalaupun ada dia cuman lubang-lubang kecil. Jadi kalau seandainya bisa dilihat ya, perjalanan ini kita gas. Di sini saya hanya 100 km per jam. Nah kawan-kawan, kalau misalkan mau sanggup perjalanan ini bisa menempuhnya sampai digas terus 800 km per jam. Kalau misalkan mau silahkan ya. Tetapi di sini kita sudah memasuki perjalanan yang mendaki dan menurun. Ini udah sampai menepi kawan-kawan, karena sambil megang HP di tangan kiri ya. Inilah perjuangannya nih, untuk memberitahukan, menginformasikan kepada kawan-kawan yang memang mau menempuh perjalanan ini dan mengetahuinya. Ya, di sini kita lihat nih, tanjakan sudah kita lalui dan memang gigi 2 nggak bisa dan nggak sanggup gigi 3, dan itu perjalanan hanya 40 km per jam saja. Terus nanti mendaki terus kawan-kawan, mendaki terus perjalanan tersebut. Ya. Nanti ada menurunnya juga, tetapi ini masih mendaki dulu di awal sampai mendapat pendakian nanti yang sebelah ujung di aspal yang sangat bagus tadi. Ya. Terus kita nikmati dulu perjalanannya kawan-kawan. Kita perhatikan saja ya, jalan ini masih sangat bagus. Nah, di sini kawan-kawan, tentunya saya sangat menyarankan kepada kita semua bahwa kalau untuk melalui via ujung batu Rahu ini ataupun sebaliknya, diusahakan ataupun memang diwajibkan, saya katakan, walaupun tak wajib, dia seperti sunat muakkad lah ya. Disarankan itu memang kendaraan harus benar-benar sehat kawan-kawan, kendaraan harus benar-benar sehat. Kemudian kita juga harus memiliki tubuh yang sehat juga. Kemudian kita harus punya dompet yang sehat juga kawan-kawan. Karena di sini perjalanan ini kita lihat memang di awal ini sangat bagus, kemudian di ujung juga sangat bagus, tetapi memiliki perjalanan yang cukup ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena di perjalanan ini kawan-kawan, tanjakan dan penurunannya itu memang sangat curam. Dan inilah salah satu penyebab di mana kendaraan itu sangat jarang untuk melewati perjalanan via ujung batu ataupun Rahu ini melalui Koto 4 ya. Jadi Rokan 4 Koto maksudnya. Jadi memang harus benar-benar sehat walafiat, baik itu pengemudi ataupun kendaraan ataupun penumpang ya. Karena di sini kawan-kawan bisa lihat ya, tanjakan yang seperti ini pun kita harus melaluinya dengan gigi 1, bahkan kita lihat kawan-kawan. Dan ini jujur memang kendaraan alhamdulillah sih sehat ya, cuman memang kampas koplingnya udah mau habis kali ya. Dan memang motor tua itu mungkin sangat wajar.
Dan ini hanya 2 penumpang kemudian 1 tas. Lalu bagaimana kalau seandainya memiliki atau membawa beban yang sangat banyak? Nah, ini dia kawan-kawan. Makanya kita harus mendapati sehatnya kendaraan tersebut. Kemudian nih kawan-kawan dapat lihat ya, dari awal kita sudah disuguhkan dengan panorama yang indah. Sebenarnya perjalanan ini bisa dikatakan sejuk, tenang. Kemudian bisa juga kawan-kawan lihat perjalanan ini bisa dinikmati ya, baik itu oleh pengendara ataupun penumpang. Insya Allah di sini nggak akan ngantuk dalam perjalanannya kawan. Oke, nanti ini terus menurun. Perjalanan ini masih melalui Rokan 4 Koto. Nanti kawan-kawan bisa mendapati pom bensin di sini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kawan-kawan sudah masuk, ya lebih baik kita mengisinya di sini saja. Dan di sini alhamdulillah setiap perjalanan saya tidak pernah kosong ataupun nggak pernah kita kosong untuk mengisinya ya, tetap ada terus nih. Jadi kita ngisi di sini. Pertalit dan Pertamax juga ada. Ya, disarankan untuk mengisi bensin di sini saja. Di tengah perjalanan itu ada penjual bensin eceran, tetapi jaraknya sangat jauh ya, jaraknya berjauhan, jadi lebih baik diisi di sini saja dengan full kawan-kawan. Oke. Setelah kita mengisi bensin tuh kawan-kawan, si full ya, kita lanjut lagi perjalanan ini dan kita masih tetap melewati kampung. Di sini kita melihat ada plang, maka kita langsung ke kanan. Di sini adalah pasar Kamis kawan-kawan, ya, pekan Kamis. Jadi hari Kamis baru pekan, ramai dia. Terus kita ikuti perjalanannya. Sini jangan lurus kawan-kawan, karena kalau lurus di situ ada sungai, jadi kita belok kiri aja ya kan. Terus ini kita masih melewati kampung, perkampungan, dan nanti kita mendapati penurunan yang sangat curam nih. Ini kalau yang motor matic diharapkan untuk berhati-hati, pelan-pelan saja karena ini sangat curam. Dan di sini juga kalau yang menggunakan motor gigi ataupun yang manual ya cukup gigi 2 saja. Kita lihat mobil di depan juga dia sangat berhati-hati sampai dia perjalanan itu bisa dikatakan setengah kilometer itu sangat curam. Dan di sini kita sudah memasuki tanjakan yang cukup terjal nih kawan-kawan. Nah ini tanjakan pertama. Padahal kita udah gigi 1, kemudian kita pelan. Memang dilihat nih, karena begitu tingginya tanjakan tersebut. Jadi di sini memang nggak cuman saya, ada beberapa orang juga memang kendaraan yang memang nggak sanggup untuk menanjak. Nah, makanya tetap saya sarankan memiliki kendaraan yang sehat itu hal yang wajib kalau kita melewati tempat ini. Ini sampai bersusah payah nih kawan-kawan. Penumpang turun, ya anak saya turun, dia nggak sanggup dia kendaraannya. Jadi dia harus turun, dan saya sendiri juga lihat tuh kendaraannya juga sangat berat untuk membawa saya sendiri. Tapi kalau motor-motor yang baru ataupun motor-motor yang sekarang ya insya Allah bakalan kuat walaupun lambat ya untuk menanjak kawan-kawan. Ini memang terjal sekali ya, apalagi kalau penurunan sangat curam sekali kawan-kawan. Nah di sini bahkan saya sampai menuntun kendaraan saya kawan-kawan karena nggak sanggupnya. Memang terlihat tuh ya,
jalan di bawah itu sangat curam kawan-kawan. Nah itu jalannya, dan kemudian ini juga tanjakannya panjang ya, dan di atas juga kejadiannya sama tuh yang di saya tuh. Kita tuntun dulu, dan ini perjuangan untuk mendapatkan jalan yang lebih cepat tentunya, nggak masalah, yang penting selamat. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya kawan-kawan. Masih ada yang lebih ekstrim dari ini. Sedikit aja biar. Longsor. Itu jalannya terlihat kawan-kawan, kita akan menuju ke atas, itu dia. Kita siap-siap. Tanjakan yang kedua yang cukup ekstrim juga, sangat terjal ataupun tinggi nih kawan-kawan. Aduh, kalau seandainya nih tahu perjalanan seperti ini nih, wah banyak orang yang geleng kepala. Tapi kalau udah biasa ya kita udah siap tentunya ya. Nah, dan di sini kita menemui nanti ada tempat peristirahatan pas di puncak. Di sini panorama terlihat kawan-kawan. Nah, di sini yang jualan orang Mandailing. Jadi langsung aja, Pak Ido Masoni kopi 2. Oh, Istirahat, kopi Mas. 2 jolo, kopi pahit. Dari tadi pagi belum ada istirahat. So segar matai. Penatapan pas di puncak ini. Jangan lompat, Mas. Tengok aja. Nanti lompat pula nanti. Payah orang ngambilnya. Ada kedai pas di penatapan ini. Jadi bisa untuk istirahat ya kan. Sambil lihat pemandangan. Oke. Di puncak. Istirahat dulu. Nah, lihat nih perjalanan yang akan kita tempuh nih, jalannya dari kita sekarang berada di atas jadi kelihatan jalan ke bawah, dan kita akan melewati bukit yang sebelah sana. Nah, itulah dia perjalanannya. Lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Jalannya seperti ini nih ya, dan ini penurunan kurang lebih sekitar setengah kilometer juga ya.
atau bahkan hampir 1 kilometer nih kawan-kawan. Ini penurunannya sangat terjal. Kalau seandainya kita dari Rao ke Ujung Batu, ini bisa dikatakan wajib gigi 1. Saya pernah bawa mobil Avanza yang di rumah, Veloz ya. Padahal penumpang cuma 2 orang, kemudian barang bisa dibilang nggak ada, cuman pakaian aja. Tetapi harus gigi 1 juga. Saking terjalnya. Lalu di sini kita akan menjumpai satu perkampungan, bisa dibilang pertengahan perjalanan setengah jalan nih kawan-kawan ya. Ini nama kampungnya adalah Tibawan. Jadi di sini kita jumpa simpang, dan simpang ini kalau ke kiri itu tembusnya ke Bonjol, dan kita ke kanan untuk keluarnya nanti di Rao ya, di Tugu Ikan Mas. Oke, kita lanjut lagi, dan di sini memang perjalanan dari yang kita tempuh nanti kita akan melewati jalan seperti ini, yaitu jalan tanah. Dan di sini jujur ini karena di musim panas ya, artinya dibilang kemarau lah, dan tidak pada saat musim hujan, maka perjalanan ini ya alhamdulillah bisa dibilang lancar. Tapi kalau seandainya jalan yang kita tempuh di saat musim hujan, itu jalannya sangat sulit. Kita pernah melewatinya, dan di ujung dari video ini kita akan tampilkan perjalanan kita sewaktu di musim penghujan nih kawan-kawan. Ya, waktu musim penghujan, di jalan seperti ini kita lihat banyak sirtu, dan ini di bawahnya adalah tanah liat ataupun tanah yang bercampur dengan lempung, jadi sangat licin, dan kemudian ini hanya ditimbun dengan pasir dan batu ya. Jadi bukan sirtu lagi, bahkan seperti ini nih, jadi sirnah ya, bukan sirtu tapi sirnah, pasir tanah. Makanya kalau udah musim penghujan, apalagi jalan ini udah dipenuhi dengan air kawan-kawan, dilewati dengan truk pembawa buah sawit, dan ini sangat sulit medannya untuk dilalui. Nah, ini kita sampai ke pinggir nih. Saking licinnya nih. Ya, jadi kita ketengahin lagi. Jadi tanahnya itu selain licin dan dia lengket juga. Makanya kita lihat kondisi cuaca juga. Kalau bisa jangan di saat musim penghujan. Ya, kita lanjut perjalanan lagi. Ini masih setengah jalan kawan-kawan. Di sini kita mendapati ada satu pasar di tengahnya nih. Ini udah masuk ke Rokan 4 Koto, dan ini bisa dibilang perbatasan. Nama daerahnya adalah Kubang Buaya. Kubang Buaya. Jadi di sini kita udah mulai masuk ke daerah Sumatera Barat ya. Jadi kurang lebih itulah perbatasannya sampai ke jembatan ini nih. Nah, dan dari jembatan ini nanti kawan-kawan udah bisa mendapatkan jalan yang udah halus dan mulus, dan perjalanan tersebut pun bisa dilalui dengan menempuh 60 sampai 80 km per jam, sampai kawan-kawan bisa melihat adanya apa namanya nih, perkebunan jagung. Jadi kalau udah lihat perkebunan jagung di situ, berarti kita udah masuk ke Sumatera Barat. Dan kemudian sebentar lagi kita akan sampai ke Rao ya. Sini kita istirahat dulu sebentar karena mata sangat mengantuk, malamnya begadang. Jadi istirahat sebentar, lalu kita lanjut perjalanan lagi. Tapi di sini ya, ini perjalanan ini walaupun kita lihat jalannya bagus, mulus, jangan disangka tidak ada tanjakan dan penurunan. Di sini masih banyak lagi tanjakan dan penurunan yang sangat ekstrim. Ya, tanjakan yang terjal, kemudian penurunan yang cukup curam. Jadi harus tetap berhati-hati dan waspada dalam menempuh perjalanan ini. Ya, apalagi seperti ini nih.
sampai perasaan kita itu udah mendangak aja nih kendaraan kita, ya. Yang khawatirnya jangan sampai rem kita itu tidak pakem ataupun kurang makan, ya. Jadi ini sangat berbahaya tentunya. Alangkah baiknya memang walaupun kita punya kendaraan yang bagus, yang baru, tetapi tetap kita berhati-hati. Oke. Di sini tanjakan nih kawan-kawan, ya, nanjak terus sampai kurang lebih 1 kilometer, menanjak terus, dia melandai tapi cukup panjang, nanjak terus. Setelah habis tanjakan itu kita mendapati penurunan, dan penurunan itu lebih 1 kilometer, lebih dari 1 kilometer. Jadi kita harus tetap hati-hati juga nih, karena perjalanan itu nggak lurus, jalannya itu nggak lurus, dia banyak belokan ataupun tikungan yang memang jalannya sangat enak sekali, ya. Tapi jangan terlena juga dengan panorama yang terdapat di setiap ujung dari pemandangan itu, ya, terlihat sangat indah. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Jadi kita harus fokus ke jalan yang kita tempuh, dan ini juga jalan yang cukup curam nih kawan-kawan. Jadi begitu, kalau seandainya kita penurunan seperti ini, jalannya cukup curam, dan pada saat kita kembali perjalanan dari Rau ke Ujung Batu itu, dan ini tanjakannya cukup panjang dan terjal gitu, ya. Jadi dalam perjalanan ini sebenarnya membutuhkan waktu yang tidak cukup lama seharusnya, ya, tapi karena perjalanan tersebut kita lalui dengan medan yang seperti inilah yang membuat agak lama perjalanan kita nih kawan-kawan, ya. Masih penurunan, terus penurunan. Di situ lihat ada tukang sate atau apa tuh, ya. Kalau dia mungkin udah biasa perjalanannya, ya, jadi dia tahu medannya, mana tikungannya, mana lubangnya, jadi dia gas aja, ya. Pokoknya kalau udah jarang lagi terlihat nampaknya sawit, kemudian kita lihat banyaknya kebun jagung, ya, dan di sini sudah menandakan insya Allah kita udah dekat dengan perbatasan Rau, ya, ataupun ujung daripada Rau tersebut. Jadi kalau dari sini kurang lebih sekitar setengah jam lagi, ya, setengah jam lagi baru kita bisa mendapatkan penurunan terus. Kalau misalkan ragu-ragu, pakai gigi 2 saja, ya. Yang lebih harus diwaspadai yaitu yang memiliki atau yang menggunakan motor matic, karena itu tidak ada hambatan lagi, nggak ada penahan. Jadi bisa jadi dia seperti netral terus ke bawah. Makanya alangkah baiknya kita menggunakan kendaraan tersebut dengan perlahan saja, ya, biar cepat, yang penting selamat. Sampai kita mendapatkan jembatan ini, barulah kita bisa dikatakan selesai dalam tanjakan dan penurunan yang ekstrim tadi, ya. Di ini perjalanan yang datar, kalaupun ada penurunan dia nggak begitu tinggi lagi, ya. Dan ini udah dekat dengan Rau nantinya. Oke. Mancurnya. Nah, kita sudah
Sungai Pasaman ya. Jadi kita melalui tepian sungai dan kita mendapatkan jembatan yang panjang seperti ini. Dan ini udah dikatakan masuk ke rawa nih kawan-kawan. Ya, masuk ke rawa. Jadi kalau seandainya kita udah melalui jembatan ini, kemudian kita melihat begitu banyak kolam ikan, bukan kolam susu. Karena di sini banyak yang beternak ikan mas. Makanya di ujung dari tugu tersebut terdapat tugu ikan mas. Kenapa? Karena ini salah satu penghasil ikan mas yang terbesar ya di daerah Pasaman tentunya. Jadi sebenarnya perjalanan dari Rau ke Ujung Batu ataupun Ujung Batu Rau itu ditempuh seharusnya dengan jarak yang tidak terlalu lama, karena perjalanan tersebut kurang lebih sekitar 90 sampai 95 km. Kalau seandainya dia perjalanan datar ataupun bagus, ya mungkin kita bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Ya kurang lebih. Tetapi karena kita melalui jalan seperti ini, kita bisa menempuhnya antara 3 bahkan sampai 3,5 jam. Dan kita sampai ke Rau kawan-kawan. Alhamdulillah. Ada ikan manjat guys. Pasaman. Oke, alhamdulillah udah sampai tugu ikan mas. Nah, jadi perkiraan jalannya bagus, mantap ya. Tapi karena di musim kemarau, kalau di musim hujan kemungkinan besar masih rada becek, tapi alhamdulillah 70%, 80% udah bagus untuk dilewati kawan-kawan ya. Jadi kondisinya udah kita sampaikan ya. Jadi kalau misalkan yang dari Pasaman ataupun dari Sumatera Utara masuknya di Tugu Ikan Mas. Jadi bisa dilihat ada plang di sana. Ada plang yang menuju nah, itu dia. Ada plang itu menuju ke Pasir Pengarayan. Ya, jadi itu daerah dari mana namanya? Dari Kota Nopan. Jadi masuk pertandanya nanti pokoknya masuk Rau. Lihat aja pertandanya ikan mas, Tugu Ikan Mas. Oke. Lanjut perjalanan lagi ke Purba Baru, Mustofawiya. Lobe. Assalamualaikum.